Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang session dan autentikasi ya. Oke. Session ini kalau misalkan teman-teman pahami, kalau kita pernah menggunakan akun media sosial, katakanlah Facebook gitu ya, kita mengisikan username dan password, nah lalu kita akan diarahkan kalau emang valid ya, diarahkan ke dashboard utama kita ya. Nah, lalu kita misalkan ketik logout ya, pilih logout, maka akan keluar dari akun kita. Nah, begitu kita klik back ya, apakah itu akan diarahkan ke dashboard utama kita atau tetap kita akan menyatakan kamu sudah di luar akun ya. Jadi, kamu sudah log off barusan dari akun tersebut sehingga Anda harus melakukan pengisian username dan password sebagai login lagi gitu ya. Begitu. Nah, itu ya yang diperlukan session dan autentikasi. Untuk autentikasi itu akan dicek ya. Nah, autentikasi di sini dia biasanya kalau untuk PHP tersebut digunakan dengan metodenya adalah enkripsi atau encoding ya, atau mungkin fungsi satu arah. Kita sebutnya adalah hash ya. Di mana nanti hash dari yang user satu dengan yang ada di database itu harus sama karena yang hasil hash di sini tidak bisa dikembalikan atau mungkin tidak bisa di reverse ya. Nah, anggaplah misalkan saya menuliskan kalimat saya bernama Barja, ketika kita lakukan encoding ya dengan algoritma tertentu atau enkripsi, maka akan menjadi bit-bit atau byte yang acak ya, terbaca tapi tidak mudah dipahami ya, bisa jadi berupa simbol tertentu atau mungkin karakter tertentu ya, bahkan sulit ini apa maksudnya gitu ya. Nah, itu tidak bisa dikembalikan lagi ke kalimat awal, misalkan saya adalah Barja gitu ya. Kalau itu fungsi satu arah, sedangkan untuk kriptografi yang asimetrik atau mungkin simetrik itu masih bisa ya. Oke. Jadi kaitannya ke arah di sana gitu ya. Session di sini merupakan satu variabel ya, mau digunakan halaman manapun akan tetap dikenali. Bertindak sebagai memori untuk tiap halaman PHP. Data dari satu halaman disimpan dalam session, lalu dipanggil melalui session di halaman yang lain ya. Itu baru satu contoh ya, gitu. Misalkan ingin mencetak KSM, ya, oh harus ngisi dulu, ngisi apa mata kuliah, inputkan mata kuliah. Mau ngisi mata kuliah, oh harus terlebih dahulu dibukakan pintunya oleh doswal. Boleh silakan mengisikan. Doswal mau mengisikan gerbang tersebut, mahasiswanya harus membayar biaya semesteran dulu ya sejumlah paket yang hendak diambil. Jadi gitu ya. Kalau sudah misalkan dilakukan pembayaran, sudah divalidasi udah oke, maka dosen wali akan menginformasikan ya, silahkan inputkan mata kuliah atau mungkin cross check kembali apakah mata kuliahnya melebihi SKS atau kurang ya, atau mungkin ikut di kelas yang lain misalkan ya, harus dicek dulu. Kalau sudah maka bisa diajukan untuk di ACC oleh dosen wali. Ketika sudah maka mahasiswa bisa mencetak KSN gitu ya. Nah, seperti itu ya. Session bisa dihapus dalam sebuah halaman PHP ya. Sebentar ya. Oke, ini ada suatu ilustrasi session ya. Ada source-nya nih dari referensinya dari coredocs ya .com /lesson/php session ya. Contoh kita punya beberapa file di sini, ada delete product.php, ada login.php, lalu ada add product.php ya, dan ada edit product.php ya. Oke, nah di share memory ya. Nah, ini ilustrasi sessionnya di sini dia. Semuanya masuk ke memori, share memory ini ya. Edit produk ya, login, tambah produk, hapus produk ya, atau mungkin update data atau edit data ya.
Semuanya dia saling apa namanya, saling apa ya, berbagi memori ya. Nah, terus, nah tiba-tiba ada akun tertentu ya, misalkan namanya Luis ya. Oke, di sini dia akan masuk ke login ya. Nah, di login ini dia adanya di menu admin, yakni pada index.php dia. Oke, nah membatasi akses di tiap halaman, user mana saja yang boleh mengakses ya. Contohnya halaman edit produk hanya bisa diakses ya harus dengan login, gitu ya. Contohnya ya seperti ini ya. Oke, oke paham ya. Lanjut, misalkan apakah tiap user dapat mengakses session atau memori yang sama? Nah, di sini ya muncul pertanyaan kayak gini ya. Ada Louis dan Jim ya. Nah, Louis dia ada session memorinya sendiri ya, dan Jimmy sama session memorinya sendiri ya. Meskipun nanti pada teman-teman yang suka apa, suka mengkaji ya, atau mungkin belajar ilmu hacking, mungkin bisa apa, masuk ke share memori tertentu gitu ya, atau mungkin ke port tertentu ya untuk ngecek-ngecek data gitu ya, bukan untuk ngusil ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi di sini dia kita asumsikan tidak dulu ya. Ada lagi misalkan ada Clara, ada Joe gitu ya, masing-masing memiliki session memori yang tersendiri ya. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan server seperti ini dia, nah makanya kalau misalkan teman-teman nanti membuat suatu aplikasi ya, misalkan aplikasinya apalagi ada di mobile ya, pastikan tidak hanya diuji oleh satu klien ya, tapi ujikan juga pada anggaplah 50 dulu, 50 klien mengakses server yang sama pada saat yang sama. 50 bisa, 70, 80 user bisa gitu ya. Terus 100 user, 200 user, 500 user, 1000 user, 10.000 user. Nah, coba ya. Dilihat nanti trafiknya ya. Apakah metode untuk load balancing atau mungkin file over atau mungkin kemampuan dari server itu mumpuni atau tidak gitu ya. Ya, apa cepat panas karena banyak request ya, sehingga emang server tuh ditaruh di tempat yang dingin ya, bahkan ada mesinnya sendiri, mesin pendinginnya gitu ya. Oke. Oke, nah ini ya session di sini. Manajemen session dalam PHP disimpan ya pada bagian yang berbeda dan dapat diakses dari halaman web manapun pada aplikasi yang hendak kita bikin ya. Misalkan session di sini dia melalui login ya, ada setup, welcome. Ini session manajemennya ya, pengaturannya seperti ini. Lalu halaman-halaman aplikasi, terus logout dia baru selesai gitu ya. Ibaratnya sudah masuk lah, ada arsip satu udah ya. Masuk ke record lah maksudnya. Oke, ini session manajemen ya di dalam PHP ya. Oke. Nah, cara memakai session dia, nah kemarin kita sudah mengenali ada tagnya PHP di sini. Kita memulai dengan ada session underscore start ya. Ini satu metode ya yang apa ibaratnya entah itu membuka portnya ya atau mungkin apa mengelola memorinya, dia sudah ada dalam session start ini ya. Ketika misalkan program kita sudah selesai, kita close, nah itu juga session akan harus kita tulis lagi ya di bawah itu ya. Agar kenapa? Bisa jadi untuk menghindari leak memori atau mungkin hal yang lain ya. Oke. Session start di sini kita misalkan ada dollar underscore session ya. Satu ini kalau teman-teman pernah mempelajari dulu di mata apa algoritma, mata kuliah algoritma pemrograman, di bahasa Python itu ada set ya, ada diction gitu ya. Nah, ini ada juga array yang bukan statik ya. Ini array statik juga menurut saya, tapi sifatnya asosiatif, tidak menggunakan indeksnya 0, 1, 2, 3. Oke. Tapi di sini dia menggunakan array bersifat asosiatif dalam hal mengakses indeksnya ya. Session 1 dia di sini coba session lagi gitu ya. Dengan menggunakan dollar underscore session ya. Nah, di nama elemennya mirip seperti elemen pada post dan get ya, nama elemen bebas ya, mau satu, dua atau mungkin session apa login registrasi, session misalkan cetak struk misal kayak gitu ya, bisa seperti itu. Oke.
Nanti ada manajemennya juga gitu ya, kapan harus diberikan session, kapan tidak misalkan. Tuh, dan bahkan kenapa ini tidak diperlukan session misalkan ya. Ada yang seperti itu juga ya. Nah, cara pakai session ini masih lanjutan ya. Nah, cetak halaman yang sudah dibuat di halaman sebelumnya ya di sini. Echo_session ya, satu. Oke. Selalu awali dengan session start katanya di sini dia. Lanjut ya, session dan autentikasi ya. Lanjut sekarang ke autentikasi ya. Autentikasi ya merupakan cara untuk pengguna aplikasi web yang memberikan kredensial ya sehingga bisa mengakses fitur-fitur yang ada di web kita. Oke. Umumnya menggunakan email atau username dan password ya. Hasil autentikasi yang diambil dari tabel user disimpan dalam database. Tadi ya saya sampaikan, kalau teman-teman sudah coba kan dulu ya di awal, di semester sebelumnya ada pemrograman basis data atau mungkin pengenalan basis data, terutama pada passwordnya dia akan dilakukan fungsi hash ya, akan berisikan nanti entah apakah 16 byte ya, atau kita anggap 256 bit atau mungkin 512 bit ya, atau mungkin yang lainnya akan berbentuk apa namanya karakter-karakter heksadesimal ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F ya seperti itu. Ada 16 ya, 16 apa namanya bilangan ya. Nanti di arsitektur jaringan komputer akan diperjelas bilangan okta, bilangan heksadesimal ya, atau mungkin dulu kemarin saat di logika matematika itu ada juga ya. Oke, ini ya. Secara umum bisa digunakan email dan password gitu ya. Bagaimana melakukan autentikasi? Nah, ini ya. Dari username dan password yang dikirim dari form user ya dan cek. Nah, mereka akan dilakukan fungsi satu arah lagi di hash ya. Dan hashnya ini akan dicocokkan dari hash yang sudah diambil dari tabel database ya. Sama enggak gitu ya. Hanya untuk membandingkan gitu. Kalau sama, maka silahkan ya. Kita akan kategorikan dia valid dan diperbolehkan untuk mengakses fitur-fitur yang memang sesuai role-nya tadi ya. Oke. Jika username dan password dalam tabel ditemukan, maka ambil data-data yang diperlukan dari database lalu simpan dalam session ya, seperti ini. Oke. Ini contoh dari yang sudah dibuat Pak Patrick ya. Session start username ya, $_post dan passwordnya pun post, username sama password. SQL ini ada query ya di logika matematika dan database sudah ya. Select katanya di sini dia all ya, select asterisk, select bintang, artinya select semua dari tabel user from user. Where ya ada ketentuan di sini, ada kriteria, ada syarat atau mungkin kondisi ya. Where username sama dengan nah di sini ya nama dan password sama dengan password ya. Lalu query, nah $query ini variabel ya, sama dengan MySQL ya underscore query con, SQL ya. Asumsi koneksi di atas sudah ada ya. Jika cek berapa data yang dikembalikan dari hasil query di sini. Jika lebih dari 0 artinya data dari form cocok dengan yang ada di dalam database. Artinya dia valid ya, sehingga datanya akan muncul ya seperti itu. Jika katanya tidak 0, nah di sini ya, kalau datanya misalkan di sistem itu ada entah mungkin tumpukan atau antrian ya, katakanlah sistemnya tumpukan ya. Data diisikan data pertama, data kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, kalau sekarang indeksnya dia tidak kosong ya, misalkan indeksnya ada di 0, berarti data pertama itu ya. Indeksnya ada di 1, berarti ada dua data, 0 dan 1 ya. Karena di PHP sama seperti Python atau Java atau C++ atau Android, mulai indeksnya itu dari 0, data pertama artinya. Kalau kosong berarti tidak ada data ya. Kalau kosong biasanya diasumsikan tuh ada di indeks -1 ya. Karena itu kita katakan di sini kalau MySQL ya number rows-nya dia lebih dari 0, berarti ya lebih dari 0 berarti tidak 0 ya. Kalau rows ya bukan indeks ya. Berarti dia ada baris 1, baris 2, baris 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, nah berarti itu ada datanya.
ya. Kalau dia lebih besar dari 0. Kalau ada datanya, nah seakan-akan baca gitu ya. Jika if ada data, katanya dia cara bacanya, maka tampilkan semuanya di sini ya. Kita ambil dulu rows-nya, barisnya, fetch ya, MySQL fetch associative query gitu ya, assoc-nya kayak gini. Dan session ada nama, username, access ya, is login true. Nah ya, pastikan is login true. Kalau dia nanti sudah logout, maka is login di sini kita set dengan false ya. Sehingga ketika kita lakukan dia back, oke, maka tidak bisa ya, karena sudah dicek, aduh ada lebah-lebah. Karena sudah di set logout dia seperti itu ya. Oke, nah ini ya contohnya seperti ini dia. Oke, jadi sudah ada caranya di sini ya. Contoh penggunaan session untuk hak akses ya. Dari contoh kode sebelumnya, ada 4 variabel yang disimpan dalam session. Nama, username, akses, dan isLogin. IsLogin ini metode ya. Maksudnya apakah sedang dalam keadaan login gitu ya. Makanya kalau kita makanya kalau kita mendeskripsikan suatu kelas, ya, kemarin kita mempelajari atributnya, misalkan kelas mahasiswa gitu ya. Atributnya apa? Tidak semuanya itu hanya berupa string dan integer. Misalkan name, nama, email ya, phone number, jenis kelamin, terus golongan darah, berat badan. Tapi ada lagi status misalkan ya, cuti atau tidak dia. Ya, itu ya perlu boolean seperti itu is login ya, true atau false ya. Kan boolean nilainya tuh 2 ya, karena itu 1 bit ya. 2 pangkat 1 berarti 2. True atau false ya nilainya boolean seperti itu ya. Oke. Variabel is login di set pertama kali itu true, artinya maka valid ya, diperbolehkan kalau true. Ketika sebuah halaman web ingin kita batasi hak aksesnya, oke, misalkan hanya ada pengunjung, terus ada member, kan beda sudah ya, pengunjung, ada member, terus ada pemilik misalkan, lalu misalkan ada juga hak akses pemilik, pengunjung, member, kasir misalnya, terus ke pegawai ya, atau mungkin di atasnya lagi administrator gitu ya. Administrator berarti bisa mengcover semuanya kayak gitu ya. Oke. Nah, hanya dengan mengecek variabel session is login dia ya. Jika nilai variabelnya ada, konten halaman web tersebut akan ditampilkan ya. Jika nilai session tidak ada, maka sistem akan meredirect ke halaman login ya. Gitu. Atau mungkin bisa sebelumnya kita tambahkan ada notifikasi Anda aksesnya bukan sebagai administrator ya, sehingga tidak bisa melanjutkan fitur yang diminta barusan ya. Nah, nanti ada option ingin melanjutkan, nah di direct ya, di direct silahkan login sebagai administrator gitu ya. Nah, session login ya di red.php contoh ya. Nah, ini ada bootstrap ya. PHP require once ya header.php ya. Cek apakah sudah login atau belum ya. Nah, di sini ada pengecekan if ya. If not is set, tanda suruh adalah not ya. If not is set session login is login ya, maksudnya kalau dia tidak true, nah ya, is login kan tadinya true ya. Kalau dia tidak true, ya, maka tampilkan pesan masih dalam session ya. Halaman tidak bisa diakses ya. Oke. Lalu kita akan memanggil header ya, location form login.php. Jadi akan diarahkan ke form login ya. Kayak gitu ya. Ini ya contohnya ya. Cek apakah sudah login atau belum sebagai administrator atau sebagai hak akses sebenarnya semestinya ya. Kalau dia belum login sebagai akses sebenarnya tadi, arahkan ke form login dulu ya. Loh Pak, dia sudah akses tapi sebagai pegawai atau sebagai member ya. Bukan sebagai administrator, jelas beda dia, oke? Nah, ini ya. Bahkan nanti teman-teman ada mata kuliah pengujian perangkat lunak, selain alur logikanya juga dicek ya, masing-masing dari mahasiswa ya atau mungkin dari source code tertentu, maka akan juga dicek alur prosesnya ya.
Jangan-jangan dia misalkan pada saat registrasi, dia belum bayar pun dia bisa input mata kuliah sampai cetak KSM. Nah, itu juga salah ya, keliru tuh. Oke. Dia belum login tapi bisa melihat nilai. Apakah pernah terjadi Pak Abarnya? Pernah ada itu ya. Apalagi misalkan kita gunakan beberapa mesin pencari ya, misalkan ada Google ya atau mungkin Microsoft Bing ya, atau mungkin apa yang lain gitu ya. Nah, kita ketikkan nama tertentu, misalkan Agnes Monica, akan muncul datanya dia. Agnes Monica, misalkan kuliahnya di sekian, nilainya sekian, di semester 1, 2, 3. Ya, dulu ada seperti itu, ya itu bahaya ya. Oke. Kenapa? Bisa jadi misalkan kalau dia ingin dapat data, dia sudah punya data yang pertama ya. Dan bisa jadi ini contoh tadi Agnes Monica ini contoh ya. Oke, emang saya ngefans juga ya. Nah, berikutnya karena dia sudah punya dokumen tersebut, maka dia punya acuan, berarti mata kuliah yang nilainya E atau C bisa diubah gitu misalkan ya. Oke, berarti dia sekarang belajar jaringan, belajar jaringan komputer ya. Apakah bisa seperti itu? Nah, beberapa mahasiswa atau mungkin orang ada yang memiliki motivasi seperti itu ya. Apakah salah? Tidak ya. Kalau ada orang seperti itu menurut saya harusnya direkrut ya. Misalkan ada orang tertentu pernah menghack bank tertentu, meretas misalnya. Sebaiknya menurut saya jangan dipenjarakan ya. Jangan, tapi masukkan dia ke dalam sistem ya. Silahkan kamu jadi pegawai, bahkan pegawai nomor satu di bidang security, keamanan sistem. Ya, pantau terus pergerakan anomali-anomali proses yang tidak lazim ya. Dia akan memantau, justru bagus seperti itu ya. Oke. Oke. Pengecekan login. Nah, dari contoh slide sebelumnya, pengecekan login dilakukan dengan menggunakan iset pada sebuah variabel session. Jika variabel sessionnya tidak ada, akan dilakukan redirect dengan perintah header ya, dan konten halaman pun tidak akan ditampilkan. Oke. Apakah boleh Pak di directnya tersebut kita gunakan JavaScript? Boleh, berarti ya semacam muncul pop-up gitu ya, boleh silahkan ya. Oke, logout. Proses logout berarti menghapus semua data user yang sedang disimpan dalam login ya. Tapi maksudnya tidak dihapus ini ya, dia sesuai, hanya keluar saja ya, selesai gitu ya. Terus sessionnya destroy, artinya dia entah portnya ditutup, memorinya ditutup ya, dan yang lainnya pun sudah selesai ya. Kalau di Java ini ada istilahnya set default close operation ya. Kalau misalkan untuk share-share memori mungkin ada serializable ya dan yang lain ya, bisa seperti itu. Oke, kita akan tampilkan misalkan ada pesan echo session berhasil dihapus atau mungkin akun X selesai atau mungkin akun X sudah mengakhiri session ya atau mungkin apa yang lain ya. Kata-katanya bisa seperti itu ya. Yang penting ada informasi sehingga jelas ya saat ini apakah masih bisa akses enggak gitu ya. Bahkan sessionnya jangan-jangan ada waktunya gitu ya. Apakah 1 menit, 1 jam, atau mungkin yang lain ya, bisa seperti itu. Oke, kita cek dulu nih apakah ada yang hendak join lagi. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba cek ke presensi ya yang baru hadir sambil teman-teman memahami dulu. Oke, perlu diingatkan kembali, besok kita akan coba di 1 jam pertama kita untuk apa namanya? Ini kenapa nih? Untuk kuis ya, kuis perdana ya. Oke, materinya yang sudah pernah ada di mana yang saya share ya. Oke, ini yang baru hadir masih Alfa, Asia Oktariani, Hadir, Pak. Ahmad Rido Maulana, Hadir, Pak. Anggun, ya, Moniska, Hadir, Pak. Gabriela hadir, Nyayu hadir, Raihana, Hadir, Pak. Diego, Diego, halo Diego, tidak ya, Ripan Renaldi, Hadir, Pak. Kamilia Putri, Hadir, Pak. Raden Fahri, izin ya, terus Anas Aprilian, Hadir, Pak. Ahmad Hazik, Hadir, Pak.
Ya, Karunia hadir. Berarti tinggal Diego ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini ya untuk session logout berarti akan dihapus semua user. Artinya dihapus itu diselesaikan ya. Yang tadinya true sekarang false sehingga tidak bisa mengakses ke yang sebelumnya lagi ya. Harus login kembali dia seperti itu ya. Oke. Tapi Pak, apakah ada suatu aplikasi yang bisa kita logout terus balik lagi? Bisa, bisa. Oke, mungkin si developernya lupa ya menyertakan hal itu. Oke. Catatan tentang otorisasi. Nah, ya, dalam beberapa kasus, ya, sebuah halaman tidak hanya dicek aksesnya dengan login atau tidaknya seorang user, ya. Biasanya terdapat tingkatan hak akses antara user biasa maupun admin. Tadi saya sampaikan, apakah ada hanya pengunjung, lalu pengunjungnya begitu mendaftar, dia menjadi member, ya, setelah diaktifasi, ya, dia daftar, terus dapat aktivasi email atau mungkin dari nomor WhatsApp atau nomor OTP yang dikirimkan SMS. Setelah jadi member, mungkin bisa apa namanya, ada user yang lain, yakni pegawai. Pegawai banyak ya, ada kasir, ada di bidang logistik mungkin ya, atau mungkin bahkan pegawai ada tingkatannya dia ya. Ada pegawai harus melaporkan atau meminta approval ke kepala unit. Kepala unit nanti minta laporan apa, minta persetujuan ke direktur misalnya seperti itu ya. Nah, tapi itu semua harus ditransparansi dengan pemilik misalkan si owner. Nah, di atasnya owner atau mungkin direktur tadi ada lagi ya administrator dia ya. Oke. Administrator tuh bisa menambah, mengurangkan, menonaktifkan ya atau mungkin menghapus ya. Dia memiliki otoritas yang tertinggi misalkan. Pak, apakah ada lagi misalkan super admin? Ya mungkin silakan ya teman-teman berikan aja apakah levelnya 1, 2, 3, 4, 5 atau mungkin yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, dalam kasus seperti ini hak akses dari seorang user disimpan dalam session ya. Ketika sebuah halaman akan diakses dan membutuhkan hak akses admin, bisa dilakukan seperti contoh berikut. Nah, oke, nah di sini ada cek apakah sudah login atau belum, sama masih ya di sini ya. Jika dia tidak benar ya, jika tidak login ya, jika masih keliru, nah di sini maka tampilkan halaman tidak bisa diakses ya. Dan lempar ke form login.php ya. Terus ada tambahan lagi, jika sekarang sessionnya aksesnya sebagai admin, nah pesannya halaman ya tidak bisa diakses. Ini sama ya dengan kata-kata yang di awal ya. Tanda seru tuh not artinya ya. Oke, ada not ya di situ ya sama ya. Jika misalkan di sini session akses tidak sama dengan admin maka tidak bisa diakses ya. Oke, nanti akan diarahkan baca informasi dulu pesannya, how to-nya ya, sehingga lebih memudahkan ya. Else berarti dia bisa ya masuk ke halaman admin seperti itu ya. Ini contoh, salah satu contoh ya. Oke. Next di sini tips ya, password sebaiknya di-encrypt di dalam database ya. Gunakan MD5, ada gunakan AES, RSA, HA ya, atau RC4, RC6 ya, apalagi itu algoritma enkripsi deskripsi atau kita kenal dengan kriptografi ya. Gunakan POS ya untuk otentikasi, jangan menggunakan GET ya. Rawan spoofing ya. Maksudnya itu kalau kita punya aplikasi yang mirror ya, bisa melihat orang lain tuh mengakses apa. Maka kalau kita gunakan GET ya, maka akan transparan di URL-nya itu tersebut ada ya. Misalkan facebook.com ya /usernya sama dengan misalkan ABCDE dan passwordnya adalah 12345 akan terpampang jelas terbaca ya. Oke. Kalau kita gunakan post dia akan di-encrypt seperti itu ya, akan dibungkus atau mungkin akan ya udah dijadikan semacam asosiatifnya misalkan XYZ ABCD sekian gitu ya. Nah, itu dikirim datanya seperti itu dia. Oke. Kalau ini dia cryptography securely ya, gunakan CSRF, maksudnya dia benar-benar secara kriptografi sudah aman ya, secure,
apa nih RF-nya nih ya. Biasanya itu random function atau mungkin apa? Bilangan pembangkit ya, bilangan acak kayak gitu. Oke. Oke ya. Nah, ini materinya seperti ini dia. Oke. Coba kita sekarang ke session login terus hmm, oke, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Pak, boleh lihat lagi ke slide ke-6. Slide baris ke-6 ya. Slide ke-6. Ini dia ya. Yang bukannya itu berarti. Yang tadi yang $_ session, si indeksnya itu 1. Pakai string 1 itu. Nah itu. Ini mau nanya perilakunya Pak. Ini sebenarnya si di baris ketiga itu penamaan indeksnya itu bebas. Bebas benar. Bebas. Berarti kalau misalnya kita punya dua file gitu, yang pertama index.php, yang kedua index2.php. Nah, kita mau akses si baris ketiga ini di index2.php itu. Bisa, Pak? Bisa juga ya kayak gitu ya. Kayak untuk yang lebih praktisnya ini, insya Allah di minggu keempat ya teman-teman. Cuma tidak langsung ke arah PHP ya, mungkin HTML dulu HTML ya, terus baru diarahkan ke PHP ya. Karena minggu kelima juga mudah-mudahan sih bisa apa tanda kutip ya bisa mundur lah nambah minggu keenam pengumpulan yang asesmen kajian satunya itu ya. Kemarin kan judul sudah teman-teman, alhamdulillah sudah saya dapat ya, teman-teman sudah dapat. Harusnya ini kita bahas sejauh mana ya fungsionalitasnya gitu ya. Cuma materinya khawatir nggak terkejar juga. Makanya nih, apakah besok kita 1 jam minimal kuis untuk mereview ya minimal apa basic tentang PHP masih apa terkawal gitu ya teman-teman, misalkan membuat fungsi ya looping atau percabangan ya. Nah itu ya, biar sejalan itu maksud saya. Ini kan hanya 16 sampai 18 minggu saja gitu ya. Oke, sementara apa ada keinginan diperkenalkan dengan framework CI gitu. Oke. Makanya sesekali saya kemarin ada framework CI saya contohkan gitu ya, ada pengantar-pengantar seperti itu. Untuk kedepannya teman-teman akan banyak dilatih ya, tidak hanya teori. Maksud saya teori cukup sampai 2 minggu lagi lah di sini ya. Setelah itu baru tuh ya terus-menerus tentang aplikasinya kalian ya. Nah, sehingga teman-teman di sini saya apa maksimalkan dari misalkan bukan karena nilainya harus A bukan ya. Misalkan nanti ada yang belum selesai, nah teman-teman misalkan bisa nanya ke aspraknya yang akan sudah ada aspraknya. Gimana kalau mau seperti ini dia seperti ini gitu ya. Nah, sehingga semuanya tuh bisa gitu ya. Dan dari pemrograman web ini yang diharapkan bisa dilanjutkan ke proyek tingkat 2. Terus ke mana lagi? Metode penelitian ya. Sehingga lebih dikaji lagi, diangkat lagi. Kenapa sih mau bikin aplikasi ini gitu ya misalkan. Oh, kemarin datanya ada seperti ini, biasanya ditulis di kertas, khawatir hilang, kalau dicarikan banyak banget. Misalkan ingin melakukan ada diskon gimana nih, yang member gimana, agak sulit. Nah, kita butuh digitalnya, master datanya, misalkan seperti itu. Ketika di Medlit sudah matang ya, maka bisa diteruskan ke proyek akhir ya. Proyek akhir ini dia teman-teman akan bikin karya, bikin produk ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan teman-teman yang sudah bikin karya atau produk bisa apa namanya tuh mengajukannya sebagai hak cipta ya. Itu tuh yang bagus seperti itu. Oke, ya terima kasih ya. Atau yang lain mau nambahkan silahkan yang Yang lain. tanya lagi, Pak. Hmm. Yang tadi hak akses. Kalau kita login pakai misalnya si usernya tuh user biasa, itu pembuatan tampilan halamannya tuh bikin dua ya, antara admin sama user biasa, atau kita bisa buat satu halaman tapi Kalau ngebatasin ya itunya apa fitur-fitur gitu.
Kalau satu halaman berarti kita akan bermain di mana tuh? Di percabangan ya. Nah, sesuai. Ya, nggak akan dicek dia sebagai siapa gitu ya. Maka yang paling atas seakan-akan bungkusnya itu ada if-nya lagi ya. Terus misalkan dia apa berarti itu benar-benar sudah object oriented ya, object oriented programming ya. Fitur-fitur apa saja, function-function apa saja yang dibolehkan oleh hak akses ini misalkan ya. Nah, misalkan ada 3 atau 4 ya. Untuk yang hak aksesnya apa? Level 2 bisa mengakses 8 fitur misalkan ya. 8-8-nya misalkan ada A B C D sampai misalkan H itu. Kalau misalkan hak aksesnya bisa seperti itu atau lebih mudah kita tinggal memanggil file ya, cara yang sebelumnya tadi ya. Oke, misalkan dia hak aksesnya sebagai ini, maka panggil file yang satunya lagi. Di dalam file tersebut mungkin berisikan fungsi-fungsi yang tertentu atau fitur-fitur tertentu ya. Itu lebih lebih sederhana tapi juga lebih bagus ya, lebih manajemen ininya lebih mudah dipahami begitu ya. Ardan ini ya. Rifan, Pak. Baik, Pak. Rifan. Terus satu lagi, eh, antara super variable global session sama post itu bedanya apa? Soalnya setahu saya dua-duanya bisa ngirimin data kan. Iya. Si post bisa ngirim ke file lain, ini juga bisa ngakses di multiple page gitu. Nah, ada memang ya kalau di Web3 School itu bebas ya, tergantung penggunanya aja. Kalau menurut saya, kalau kita mengakses variabel global dari file ke file, nah sebaiknya kita hindari, kita gunakan post saja gitu ya. Kita lewatkan sebagai parameter kayak gitu. Bukan tidak boleh sebenarnya ya, bukan tidak bisa ya, mungkin tidak boleh gitu ya. Dan kecenderungan orang-orang yang sudah memahami itu, kita akan melewatkannya ke mana tuh tadi post gitu ya. Ya, kalau kita belajar apa misalkan punya beberapa atribut di kelas X ya akan hendak diakses di kelas B misalkan. Nah, bisa nggak menggunakan variabel globalnya? Bisa saja ya. Tapi sebaiknya kita hindari gitu ya. Itu sebenarnya mengakses variabel global atau atribut kita sebut ya. Terus gimana caranya? Ya bisa mengirimkan lewat pos kayak gitu ya. Tapi lebih cepat seperti ini, nggak apa-apa silahkan ya. Nah, karena nanti di saat kita selesai bikin aplikasi ya, kita uji secara white box atau apa black box testing, sebenarnya nanti ada pengujian tingkat lanjut ya. Bisa dari segi keamanan. Nah, kalau saya biasanya tuh kalau malam ya, misalnya teman tuh ngasih link. Ini Bro atau Barja ada kemarin tuh bedah aplikasi saya sebut aja misalkan Peduli Lindungi gitu ya. Itu dari segi misalkan server ya yang anonim ya masih dipertanyakan. Terus ternyata kalau kita berdasarkan data yang dummy bisa mendapatkan apa data dummy yang lain ya bukan data dummy berdasarkan data dummy bisa kita dapatkan data orang lain ya entah sertifikat atau mungkin KTP dan yang lain ya. Jadi masih banyak sebenarnya runtunan-runtunan ininya apa namanya pengujiannya gitu ya. Sama sih semua aplikasi ya yang kita yang ada itu kalau benar-benar diulik memiliki kelemahan ya. Karena itu kalau teman-teman nanti bikin aplikasi sebaiknya tidak apa namanya ini aplikasi X misalkan ya aplikasi saya ini sangat canggih selain itu sangat aman. Wah orang-orang apa seperti ada semut yang dikasih gula gitu ya datang kayak gitu ya. Semua orang misalkan harus wajib menginstal aplikasi X ini. Mau dia ke supermarket kemana harus. Nah itu kan bikin orang antusias. Emang kenapa sih? Gitu. Begitu dicoba satu terus muncul misalkan kebocoran data, itu dipertanyakan, wah ini data saya. Ya datanya pun tidak main-main ya. Kalau misalkan data KTP segala macam di handle dosen wali masih mungkin wajar ya. Nah, ini data saya di handle siapa? Ada di server mana? Misalkan kayak gitu ya. Misalkan ada orang tertentu bisa menghack dan dia punya server katakanlah di beberapa negara kalau disatukan bisa jadi bertera-tera gigabyte lebih lah misalkan banyak gitu ya. Tapi tadi ditanyakan nih punya siapa? Ya. Ini aman nggak datanya? Kalau sampai dibaca oleh misalkan apa yang lain diperuntukkan untuk tidak ada aja ya. Entah mungkin dipalsukan gitu ya
Misalkan dia sudah punya data ini, sudah punya apa, mungkin mikir yang pertama adalah 10 tahun kemudian nih diperkirakan misalkan tanda kutip meninggal gitu ya, tapi datanya bisa diambil gitu ya, untuk kebutuhan entah apa ya. Oke. Nah itu apa, banyak sih ya, banyak kebocoran-kebocoran data. Nah, sekali lagi kalau memang ada ya aplikasi, kita bantu ya. Dulu ada suatu bank ya, katakanlah banknya Z, dia bikin aplikasi yang versi website dan mobile ya. Ketika dipilih, ternyata bisa aplikasi tersebut sangat sederhana di-direct ke website yang lain ya. Di website tersebut diminta untuk mengisikan apa tuh, entah username ya, nomor induk, KTP apa, nomor KTP, nomor KK atau yang lain, nomor rekening ya. Tapi masih untung nih, masih ibaratnya dia sebagai hacker ya, bukan cracker. Dia mengatakan sampai pada suatu gedung bank Z tersebut, dia mengatakan saya mau bertemu dengan pimpinannya. Ya, oh nggak bisa ya, entah security atau mungkin yang di bagian resepsionis, kamu ini siapa gitu ya? Oh saya punya data penting. Ya kamu siapa? Kayak dia. Ya. Ini datanya seperti ini dia. Saya punya sekian puluhan juta nasabah, ada di tangan saya, sudah saya cetak katanya dia. Wow ya, bayangkan ya. Oke. Misalkan apalagi dilakukan apa ya, misalkan entah mungkin diambil Rp1 misalkan dari satu akun per menit misalnya, atau per bulan atau per hari ya, ada 10 juta nasabah misalkan, satu hari diambil Rp1, berarti 10 juta ya misalnya, kalau dari akun, dari hitung-hitungan kalkulator ya, mudah-mudahan kalkulator kita sama nih. Nah itu sudah rugi banyak tuh, apalagi sekian puluh juta ya nasabah. Oke, nah akhirnya dipersilahkan ya. Nah, kok bisa? Baru dia benarkan. Ada yang keliru seperti ini segala macam ya. Dulu juga sama. Saya pernah nggak sengaja yang mengetikkan nama teman-teman atau nama saya di Google dan itu ditampilkan ya data nilai semester 1, 2, 3 yang ada di kampus dulu ya. Akhirnya diperbaiki ya. Nggak bisa lagi ya. Saya kaget tuh loh. Kenapa bisa muncul? Saya bilang kan ya. Berarti ini Google ya, atau mungkin mesin pencari, katakanlah Google, dia sanggup masuk ke, anggaplah misalkan ada 10 level ini ya, level keamanan, sampai level 6 lah mungkin gitu ya, 1, 2, 3, bisa sampai ke sana nih, bisa masuk kayak gitu ya. Nah atau mungkin banyak sih cerita-cerita seperti itu, dan itu memang terjadi. Kalau saya tuh kaget melihat, loh ini ada nilai ini gitu ya. Muncul semua ya, mata kuliah ini segala macam, oh nilainya bagus-bagus, yang ini dia bagus, saya simpan dalam bentuk Excel ya, dari angkatan berapa saya simpan kayak gitu. Karena saya juga kaget kok kenapa bisa gitu ya. Kalau di fakultas siapa ya, Pak Bogi atau siapa saya lupa tuh, ujiannya sederhana ya. Ini ada server katakanlah, siapa yang bisa ibaratnya nyusup masuk meretas ya, eh, dan banyak kategorinya, meretas dan dia mungkin nggak bisa menghapus jejaknya, recordnya, lognya. Ada yang bisa masuk, bisa meretas dan bisa menghapus, itu ada nilai-nilainya. Dan tapi terkontrol semua ya oleh Pak Bogi di sini ya. Oke, ada yang dari sana tuh idenya cerdik-cerdik ya. Oke, kalau saya kan sukanya tuh meskipun nggak ngerti, tapi saya coba cari tahu ini gimana sih caranya ya. Makanya tuh saya meskipun dulu di teknik informatika, sering bermain di labnya teknik industri, teknik elektro, teknik telekomunikasi, sering jalan-jalan ya. Di labnya informatika apalagi RPL, AI ya, database, terus ada multimedia, lab CNC, labnya apalagi microcontroller ya, pengolahan sinyal digital. Saya kemana-mana ya, gambar teknik, kemana-mana tuh. Karena bukan curiga, saya mau tahu ini apa sih gitu ya. Oh lebih seru ternyata. Bahkan beberapa ada yang apa, diem tapi ternyata dia benar-benar apa ya, the legend gitu ya ibaratnya, bisa masuk ke sini masuk ke sini. Saya juga wow, kehilangan ya. Begitu saya tanya, udah jangan jangan dikhawatirkan nanti bisa apa berubah gitu ya, nanti dipergunakan yang tidak-tidak, entah mungkin
tadi saya sebut misalkan di perbankan saja, Rp1 misalkan kita ambil misalkan, ya. Di bank ini Rp1, di bank ini Rp1 ya. Satu bank kan sekian puluh juta ya, atau mungkin sekian ratus juta ya. Bisa jadi bisa sangat memungkinkan satu nasabah memiliki katakanlah lebih dari satu apa tuh buku rekening tabungan ya, bisa seperti itu ya. Kalau misalkan membeli produk dari internet tuh sering ya, beberapa teman saya bahkan di luar kampus juga yang masih teman saya tuh menyatakan, oh saya bisa kemarin beli ini, dia saya kaget, ah bukan itu harganya $128 ya, ada yang 1.500 sekian dolar ya, kok bisa ya, Rp0, kata dia, gimana caranya, katanya, udah kamu pakai aja, misalkan ada yang beli piano versi digital gitu ya, itu kan berbayar sebenarnya, tapi dia bisa gitu ya, atau mungkin masuk ke mana akun tertentu ya, misalkan tanpa berbayar gitu ya. Oke, kalau yang kemarin ini saya juga belajar sama beberapa rekan dosen, yakni bisa mengunduh artikel ya, artikelnya pun tidak tanggung-tanggung ya, itu sudah semuanya terindeksnya tidak hanya Scopus tapi apa ya, mungkin punya nilai, karena kan ada tingkatannya tuh artikel Q1, 2, 3, 4 ya. Ini Q1 sudah ya. Oke. Kok bisa? Saya bilang kan ya, saya baru tahu tuh ya. Oke. Wah, ini keren banget saya bilang kan ya. Begitu saya baca isi artikelnya secara keseluruhan memang subhanallah ya. Benar-benar orangnya ini yang membuat tuh menyajikannya tuh apik ya. Kalau dibaca itu oh ternyata ada ilmu seperti ini gitu ya, ada ilmu seperti ini. Banyak kayak gitu ya. Nah, di situ jadi hati-hati kalau misalkan nanti teman-teman bikin aplikasi ya. Oke, kita dikritik boleh, bahkan berterima kasih ya. Tapi maksudnya jangan sampai ini aplikasi gua nih paling aman. Itu emang sengaja ya. Sengaja untuk dimangsa gitu loh ya. Oke, kita apalagi mengatakan kita menggunakannya algoritma misalkan RSA gitu ya. Disebutkan algoritmanya atau menggunakan algoritma XYZ. Bitnya 5.000 sekian bit atau 4.096 bit. Ya nggak usah disebutkan gitu ya. Itu makin oh dia menggunakan algoritma ini ya. Semua algoritma enkripsi sekarang kan sudah ada, sudah terpampang jelas, bisa di teman-teman salin ya, bisa teman-teman coba mau menggunakan apa PHP, Python, Java, C ya, sudah jalan semua ya. Karena itu apa sebaiknya ya tidak serta-merta ya. Oke, tapi kalau seperti saya dulu karena saya masih kategorinya awam, begitu saya belajar dari Mirza Trilaksono misalkan, oh cara membuat apa virus ya dari Mirza Akhena, cara belajar pemrograman ya, saya oh bisa seperti ini seperti ini, antusias gitu ya, oh banyak ternyata ya caranya segala macam gitu ya. Makanya begitu saya apa mengajarkan, ini ada cara satu, cara dua, cara tiga, cara empat dan yang lain-lain gitu ya. Bahkan barusan ada Ripan juga mungkin dari pengalamannya itu banyak. Nah, jadi share ya bagus seperti itu ya. Saya senang ya. Bagi teman-teman yang sudah bikin aplikasi ya, nanti teman-teman silakan, Pak, saya mau presentasi gitu ya. Misalkan di minggu ke-5 atau minggu ke-8, begitu saya anggap oh ini kamu sudah selesai ya. Kamu boleh hadir ke kuliah saya atau tidak ya. Bahkan saran saya silakan bantu teman-teman yang lain. Oke, itu wajar di saya ya, tidak ada masalah ya. Oke, karena bukan buat apa lagi belajar, bukan. Maksud saya biar bisa waktunya untuk konsentrasi di mata kuliah yang lain ya, atau mungkin fokus ke beberapa keperluan yang lain ya. Jadi memang seperti ini di sistemnya di saya ya. Oke, bahkan mau jadi asisten dosennya saya silahkan. Kamu belajar besok misalkan mau apa bikin aplikasi, mau butuh judul bisa ke saya gitu ya. Kemarin judulnya banyak ya, tukang jasa isi angin online gitu ya. Tukang jasa las online. Itu belum ada ya. Tukang rias online belum ada, serius ya. Terdengarnya itu sepele tapi kalau misalkan kita bikin itu seperti bibit-bibit startup yang sangat memungkinkan ya. Tukang rias, tukang cukur online belum ada ya. Tukang tambal sepatu misalnya. Oke. Tukang tambal ban misalkan, lagi enak-enak jalan-jalan, kena paku, roda sepeda atau motornya, jangan khawatir, telepon aja tuh ya. Jelas, telepon misalkan namanya adalah
ripanrenaldi.com. Jelas ada semua tuh. Mau tempel apa nih? Di dinding itu wallpaper ada ya. Tambal ban ada ya. Lengkap ada semua tuh. Itu kan keren tuh. Ya. Nah, teman-teman bisa seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ya bahkan bisa juga mensoundingkan, membantu bahwa level vokasi seperti kita diploma D3 atau D4 ya, juga bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan level sarjana ya. Kayak gitu. Bahkan dari segi keterampilan ya, kita biasanya kan kalau di bidang teknik atau IT itu terampil dulu ya memahami, baru nanti bisa mengevaluasi, menganalisis ya. Kalau misalkan saya kasih Ritan ya, atau mungkin Moniska nih ada mobil BMW gitu ya, biasanya tuh harusnya dipakai dulu, mau mudah-mudahan tapi nggak sampai tertabrak ya, misalkan lecet sedikit, kena batu apa, kena polusi tidur ya, atau mungkin jurang gitu ya, kena apa lagi portal, ya silahkan ya. Begitu padat jalanannya bagaimana gitu ya, itu akan kerasa. Tapi begitu sudah masuk jalan tol atau mungkin sirkuitnya baru ya, karena keseringan kita gunakan, ternyata baru memahami, wah ini sepertinya bisa kita ubah nih ya, tempat duduknya kita ganti yang seperti ini nih, misalkan ya. Jangan empat kursi, cukup 2 kursi saja nih. Kenapa? Pertama, ketika kita ubah 2 kursi, bebannya berkurang sehingga kecepatan misalkan. Jadi sudah punya apa namanya? Hasil-hasil analisisnya sendiri gitu ya. Jadi gunakan dulu saja, gunakan ya, pakai saja, pakai kayak gitu. Oke. Baru nanti akan kerasa ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada Ripan, Ahmad Hazik, Camelia ya, Amelia, silahkan yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa angkat menjadi prototype atau mungkin startup ya, atau mungkin di lomba-lomba di mana di Gemastik ya, atau mungkin yang lain ya. Misalkan ingin butuh bimbingan konsultasi boleh silakan ya, seperti itu. Oke ya. Oke, ini saya apa hari ini mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Oke, kita akan lanjut lagi apa di hari besok. Pastikan teman-teman sudah mempelajari apa namanya referensi atau mungkin yang sudah kita coba ya. Itu yang masih masih sangat sederhana ya. Untuk yang misalkan object oriented di enkapsulasi di mana pembentukan kelas di PHP nanti kita akan singgung kembali ya. Mungkin begitu dulu ya saat ini ya. Oke, bagaimana siapa nih Ardan? Cukup Pak menurut saya. Ya, oke. Ini saya dari pagi jam 7:30 dan baru sempat masak nasi saya karena kan saat ini sedang sendiri ya. Oke, belum belum masak juga. Padahal 13.50 asumsi saya tuh 10 menit sudah matang. Ternyata belum ya. Belum nih, aduh. Oke, tapi ini begini ya. Oke, terima kasih sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, semangat. Oke, kita usahakan besok juga itu selain ada kuis, kita juga saya ingin membuka diskusi session diskusi ya. Karena berawal dari web ini sih biasanya 85% lebih itu bahkan kemarin tuh 100% semuanya berbasis website ya aplikasinya, oke. Yang menjadi proyek akhir ya skripsinya. Nah, nanti teman-teman bisa ya bisa bahas mau fiturnya apa saja seperti itu. Oke. Oke, sekian ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan satu kali lagi dalam keadaan sehat ya dan semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.